Di era di mana obrolan seringkali terputus oleh notifikasi ponsel atau terjebak dalam basa-basi, menemukan percakapan yang benar-benar berkualitas itu ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Padahal, obrolan yang berkualitas bisa jadi kunci untuk membangun hubungan yang lebih kuat, baik itu dengan teman, keluarga, atau bahkan rekan kerja. Tapi, gimana sih caranya kita bisa tahu kalau obrolan kita itu berkualitas atau cuma sekedar ngobrol biasa? Ada beberapa tanda yang bisa jadi patokan dan gak ada salahnya untuk mulai membiasakan diri menciptakan percakapan yang lebih berarti. Yang pertama, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Salah satu ciri utama dari obrolan yang berkualitas adalah ketika kedua belah pihak lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Mungkin terdengar simpel, tapi nggak semua orang bisa melakukannya. Mendengarkan di sini bukan cuma soal diam dan menunggu giliran bicara, tapi benar-benar memahami apa yang sedang disampaikan oleh lawan bicara. Ketika kita mendengarkan dengan penuh perhatian, kita memberi ruang bagi orang lain untuk merasa dihargai dan didengar. Hal ini bisa membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan. Selain itu, dengan mendengarkan, kita juga bisa mendapatkan perspektif baru yang mungkin gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi, kalau kamu ingin obrolan yang berkualitas, mulailah dengan mendengarkan lebih banyak dan biarkan lawan bicara merasa bahwa suaranya benar-benar berarti. Yang kedua, membahas topik yang bermakna. Obrolan berkualitas biasanya nggak hanya terjebak dalam topik-topik ringan seperti cuaca atau gosip terbaru. Sebaliknya, percakapan yang bermakna cenderung menyentuh hal-hal yang lebih dalam, seperti nilai-nilai hidup, tujuan pribadi, atau bahkan tantangan yang sedang dihadapi. Topik-topik seperti ini mungkin terasa berat, tapi justru itulah yang membuat obrolan lebih berarti. Ketika kita berani membahas hal-hal yang lebih dalam, kita membuka diri untuk lebih mengenal satu sama lain di tingkat yang lebih mendalam. Ini bukan berarti kita harus selalu serius dalam setiap percakapan, tapi sesekali mengangkat topik yang lebih bermakna bisa membuat hubungan menjadi lebih erat. Jadi, jangan takut untuk membawa obrolan ke arah yang lebih dalam dan bermakna, karena disitulah kualitas percakapan benar-benar terasa. Yang ketiga, adanya feedback dan respons yang jujur. Obrolan berkualitas selalu ditandai dengan adanya feedback dan respon yang jujur dari kedua belah pihak. Ketika kita berkomunikasi dengan jujur, kita menunjukkan bahwa kita peduli dan benar-benar terlibat dalam percakapan tersebut. Respon yang jujur nggak selalu harus berupa pujian, tapi bisa juga kritik yang konstruktif. Yang penting adalah kita memberikan feedback yang membangun dan menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan dan memikirkan apa yang sedang dibicarakan. Selain itu, feedback yang jujur juga bisa membantu memperjelas hal-hal yang mungkin belum dipahami dengan baik, sehingga obrolan bisa berjalan lebih lancar dan produktif. Jadi, pastikan untuk selalu memberikan respon yang jujur dan terbuka dalam setiap percakapan, karena ini adalah kunci untuk menciptakan obrolan yang berkualitas. Menciptakan obrolan yang berkualitas memang membutuhkan usaha lebih, tapi hasilnya sangat sepadan. Obrolan yang berkualitas nggak hanya membuat kita lebih dekat dengan orang lain, tapi juga bisa memperkaya perspektif kita sendiri. Jadi, mulai sekarang, ayo, cobalah untuk membiasakan diri dengan ciri-ciri obrolan yang berkualitas ini. Siapa tahu, dengan melakukan perubahan kecil dalam cara kita berbicara, kita bisa mendapatkan pengalaman yang jauh lebih bermakna dalam setiap percakapan yang kita jalani. Yuk, mulai biasakan obrolan berkualitas dari sekarang.